Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, bagaimana kabar kalian semua para penonton? Pada kali ini saya Esya Fibi Fradina bersama rekan saya Astuti Kirana akan menemani kalian dalam podcast kali ini. Terima kasih telah bergabung dengan podcast kita pada hari ini yang bertemakan feminisme dan juga di orientasi seksual. Kita akan membahas bagaimana gerakan feminisme berinteraksi dengan isu-isu terkait disorientasi seksual dan bagaimana kedua aspek ini saling mempengaruhi dalam upaya mencapai kesetaraan gender. Baik, kami memiliki beberapa narasumber yang sangat kompeten di bidang ini yang akan memberikan pandangan mereka tentang bagaimana feminisme dapat mendukung hak-hak individu dengan disorientasi seksual, serta tantangan apa saja yang masih harus dihadapi secara bersama-sama. Sebelum kita memulai, saya ingin mengingatkan semua penonton untuk menghargai pendapat satu sama lain karena setiap orang memiliki pendapat yang berbeda. Mari kita buka sesi ini dengan pemaparan dari narasumber pertama kita, yaitu ada Katlea, yang kedua ada Arnesia, dan ketiga ada Siva, yang akan menjelaskan apa itu feminisme dengan disorientasi seksual. Untuk tiga narasumber ini, kami silakan waktu dan tempat untuk bersilakan. Menurut saya, gerakan feminisme ini memperjuangkan penghapusan diskriminasi berbasis gender dan pemenuhan hak-hak perempuan. Sedangkan disorientasi seksual merujuk pada kondisi di mana seseorang mengalami ketertarikan romantis atau seksual yang berbeda dari mayoritas masyarakat, misalnya homoseksualitas, biseksualitas, atau transgender atau biasa disebut LGBT. Baik, dari pernyataan narasumber kita, Karnesia, tentang feminisme dan disorientasi seksual, dan bagaimana sih pandangan Islam terkait perkembangan gerakan feminisme yang berkembang saat ini? Baik, pandangan Islam terhadap feminisme kompleks dan beragam. Ada dua. Yang pertama, perspektif positif. Islam mengakui kesetaraan hak dan martabat antara laki-laki dan perempuan. Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW banyak memuat ayat dan riwayat menekankan pentingnya menghormati dan memperlakukan perempuan dengan adil. Lalu yang kedua, perspektif kritis. Beberapa kalangan Islam mengkritik feminisme karena dianggap bertentangan dengan nilai-nilai agama, seperti peran perempuan dalam keluarga dan masyarakat. Lalu, pandangan Islam terkait feminisme cukup beragam dan seringkali bergantung pada interpretasi individu atau kelompok tertentu. Ada beberapa perspektif utama yang sering muncul dalam diskusi mengenai feminisme dalam konteks Islam. Yang pertama, pandangan tradisional. Sebagian kalangan tradisional dalam Islam berpendapat bahwa feminisme modern yang seringkali dikaitkan dengan gerakan hak perempuan di Barat bertentangan dengan nilai-nilai dan hukum syariah. Lalu ada pandangan progresif. Beberapa sarjana dan aktivis Muslim melihat feminisme sebagai alat dapat membantu memperjuangkan kesetaraan gender dalam kerangka nilai-nilai Islam. Lalu feminisme Islam. Ada juga gerakan yang disebut feminisme Islam yang mencoba menggabungkan prinsip-prinsip feminisme dengan ajaran Islam. Lalu perspektif konservatif. Sebagian kalangan konservatif melihat feminisme
sebagai ancaman terhadap nilai-nilai keluarga dan masyarakat yang mereka yakini harus dilindungi. Lalu yang terakhir adalah pandangan moderat. Banyak muslim moderat yang mendukung upaya untuk meningkatkan hak-hak perempuan dalam berbagai aspek kehidupan, seperti pendidikan, pekerjaan, dan partisipasi politik, selama perubahan tersebut tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar Islam. Baik, Saudari Katlea, terima kasih atas jawabannya. Dalam kelompok feminisme dan juga disorientasi seksual pasti terdapat problematika yang dihadapi. Boleh disebutkan apa saja sih problematika yang dihadapi oleh kelompok feminisme dan juga disorientasi seksual di Indonesia, dan bagaimana cara untuk mengatasi problematik yang terjadi saat ini atau solusinya? Terima kasih. Baik, ada beberapa dampak psikologis yang mungkin terjadi dan cara mengatasinya. Yang pertama, dampak psikologis kecemasan dan depresi, yaitu kebingungan tentang orientasi seksual bisa menyebabkan stres dan kecemasan yang berkelanjutan. Ketidakpastian ini seringkali mengakibatkan perasaan terisolasi, depresi, dan hilangnya rasa harga diri. Yang kedua, stigma dan diskriminasi, yaitu individu yang mengalami disorientasi seksual mungkin menghadapi stigma sosial dan diskriminasi, baik dari masyarakat umum maupun dari keluarga dan teman-teman. Hal ini bisa mempengaruhi perasaan tidak berdaya dan rendah diri. Yang ketiga, internalized homophobia, yaitu ketika seseorang internalisasikan sikap negatif terhadap orientasi seksual tertentu, mereka mungkin mengalami konflik internal yang hebat dan rasa malu yang bisa berdampak buruk pada kesehatan mental mereka. Yang keempat, kesulitan dalam hubungan interpersonal, yaitu kebingungan tentang orientasi seksual dapat mengganggu hubungan dengan orang lain, termasuk pasangan romantis, teman, dan keluarga, karena adanya rasa takut ditolak atau tidak diterima. Selanjutnya, cara mengatasinya. Yang pertama, mencari dukungan, yaitu menghubungi teman, keluarga, atau kelompok dukungan LGBTQ, atau dapat memberikan dukungan emosional dan membantu mengurangi rasa isolasi. Dukungan sosial yang kuat sangat penting dalam proses penemuan diri dan penerimaan diri. Yang kedua, konsep konseling atau terapi, yaitu terapi dengan profesional kesehatan mental seperti psikologis atau psikiater dapat membantu individu memahami dan menerima orientasi seksual mereka. Tetapi kognitif perilaku dan terapi afirmatif adalah beberapa pendekatan yang dapat efektif. Yang ketiga, edukasi diri, yaitu membaca dan belajar tentang orientasi seksual dan identitas gender dapat membantu mengurangi kebingungan dan meningkatkan pemahaman diri. Banyak sumber daya online dan buku yang dapat memberikan informasi dan perspektif yang beragam. Yang keempat, mengembangkan strategi coping yang sehat, yaitu mengadopsi strategi coping seperti meditasi, yoga, atau hobi lainnya yang menenangkan dapat membantu mengolah stres dan kecemasan yang berhubungan dengan disorientasi seksual. Yang terakhir, bergabung dengan komunitas. Bergabung dengan komunitas atau organisasi yang mendukung keberagaman orientasi seksual dapat memberikan rasa keterhubungan dan keamanan. Ini juga menyediakan ruang untuk berbagi pengalaman dengan belajar dari orang lain yang memiliki perjalanan serupa. Baik, dari problematika ini pastikan ada
kasus yang terjadi, kasus feminisme, dari narasumber boleh kasih contoh kasus apa aja sih ke penonton biar mereka tahu kasus feminisme itu apa aja contohnya. Kasus feminisme yang ada di Indonesia itu salah satunya wanita seringkali dipandang lebih rendah derajatnya dibanding dengan laki-laki. Banyak yang beranggapan bahwa wanita itu tidak perlu bekerja dan para wanita dipandang lebih cocok mengurus pekerjaan rumah tangga dan juga mengurus anak di rumah. Seringkali di Indonesia itu masih banyak kasus-kasus yang terjadi seperti ini. Baik, boleh disebutkan apa saja dampak psikologis yang bisa terjadi akibat dari disorientasi seksual dan bagaimana sih cara pandangan saudari untuk mengatasi hal tersebut? Individu dengan disorientasi seksual dapat mengalami berbagai dampak psikologis. Yang pertama, stres dan kecemasan. Stigma dan diskriminasi. Yang kedua, penolakan keluarga dan komunitas. Yang pertama, masyarakat seringkali memiliki stigma dan prasangka terhadap individu dengan disorientasi seksual yang dapat menyebabkan stres, kecemasan, dan depresi. Lalu yang kedua, penolakan keluarga dan komunitas. Penolakan dari orang tua, keluarga, atau komunitas dapat menjadi pengalaman yang sangat traumatis dan memicu stres, kecemasan, dan depresi. Lalu yang ketiga, internalized homofobia. Internalized homofobia adalah ketika individu dengan disorientasi seksual menerima dan mengadopsi stigma dan prasangka negatif terhadap diri mereka sendiri. Biasanya hal ini dapat menyebabkan harga diri rendah, rasa malu, dan isolasi sosial. Lalu depresi dan bunuh diri. Risiko depresi dan bunuh diri ini lebih tinggi. Individu dengan disorientasi seksual memiliki risiko depresi dan bunuh diri yang lebih tinggi dibandingkan dengan individual heteroseksual. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor seperti stigma, diskriminasi, dan kurangnya dukungan sosial. Lalu bullying dan pelecehan. Bullying dan pelecehan karena orientasi seksual dapat menyebabkan trauma emosional yang signifikan dan meningkatkan risiko depresi dan bunuh diri. Lalu masalah yang ketiga, masalah harga diri dan identitas, kebingungan identitas, rasa malu dan bersalah. Individu dengan disorientasi seksual mungkin mengalami kebingungan tentang individu mereka, terutama jika mereka dibesarkan dalam lingkungan yang heteronormatif. Lalu yang kedua, rasa malu dan bersalah. Stigma dan prasangka terhadap disorientasi seksual dapat menyebabkan individu merasa malu dan bersalah atas orientasi seksual mereka. Hal ini dapat merusak harga diri dan identitas diri. Lalu cara mengatasi dampak psikologi disorientasi seksual, mencari dukungan, membangun hubungan yang sehat, memperjuangkan kesetaraan, mencari bantuan profesional. Baik, saya ingin tahu, mungkin penonton juga ingin tahu apakah disorientasi seksual itu berhubungan dengan identitas gender atau enggak ya? Baik, disorientasi seksual dan identitas gender adalah dua konsep yang berbeda dan tidak selalu berhubungan satu sama lain. Yang pertama, disorientasi seksual mengacu pada ketertarikan emosional, romantis, atau seksual seseorang terhadap jenis kelamin tertentu. Misalnya,
Seseorang bisa menjadi heteroseksual, homoseksual, biseksual, panseksual, aseksual, dan lain-lain. Ini berkaitan dengan siapa yang menarik bagi seseorang dalam konteks seksual dan romantis. Yang kedua, identitas gender. Di sisi lain adalah bagaimana seseorang memandang dirinya sendiri dalam spektrum gender. Ini bisa termasuk, tetapi tidak terbatas pada pria, wanita, transgender, gender queer, non-biner, agender, dan lain-lain. Identitas gender adalah perasaan internal seseorang tentang gender mereka yang mungkin atau mungkin tidak sesuai dengan jenis kelamin yang ditetapkan saat lahir. Meskipun kedua konsep ini adalah bagian dari spektrum yang lebih luas dari identitas pribadi dan bisa berinteraksi dalam berbagai cara. Mereka tidak selalu berhubungan langsung. Misalnya, seseorang bisa mengidentifikasi diri sebagai pria atau identitas gender dan tertarik pada pria lain, atau sebagai wanita transgender yang tertarik pada pria. Banyak kombinasi yang mungkin dan masing-masing orang dapat memiliki pengalaman dan identitas yang unik. Nah, dari tadi kita sudah membahas tentang disorientasi seksual. Nah, kita belum tahu nih, apa sih penyebab dari seseorang bisa mengalami disorientasi seksual? Bisa dijelaskan lebih lanjut tentang apa penyebab dari seseorang bisa mengalami disorientasi seksual? Maaf, karena tadi ada kendala jaringan. Anda memiliki kendala jaringan, bisa saya ulangi pertanyaannya dan Anda menjawab lagi? Bisa. Baik, pertanyaannya yaitu, dalam disorientasi seksual pasti terdapat penyebabnya. Bisa Anda sebutkan apa sih penyebab dari seseorang bisa mengalami disorientasi seksual? Terima kasih. Menurut saya ada beberapa faktor yang secara umum menyebabkan seseorang mengalami disorientasi seksual, yaitu yang pertama biologi, psikologi, dan lingkungan yang berperan dalam orientasi seseorang. Nah, yang pertama ada faktor biologis. Di dalam faktor biologis terdapat 3 pendukung, yaitu genetik, hormon, dan struktur otak. Lalu yang kedua, faktor psikologis. Terdapat 2 pendukung, yaitu pengalaman masa kecil dan identitas gender. Nah, yang terakhir ada faktor lingkungan. Faktor lingkungan memiliki 3 pendukung, yaitu budaya dan agama. Lalu yang terakhir ada faktor pengalaman sosial. Menurut saya, terima kasih. Baik, dari tadi ada penyebabnya, faktor-faktornya terjadinya disorientasi seksual. Terus bagaimana sih cara mengatasi kesenjangan? Lalu bagaimana cara mengatasi kesenjangan gender dalam pendidikan Islam? Cara mengatasi kesenjangan gender dalam pendidikan Islam ada beberapa. Yang pertama, memahami akar permasalahan. Melakukan kajian mendalam terhadap teks agama, tradisi sosial budaya, dan praktik pendidikan. Lalu mempromosikan kesetaraan gender dalam Islam. Menekankan bahwa Islam menjunjung tinggi kesetaraan gender, menyebarkan pemahaman benar tentang ajaran Islam terkait kesetaraan gender, contohnya kesetaraan gender dalam sejarah Islam. Lalu yang ketiga, mengembangkan kebijakan dan program ramah gender. Memastikan semua akses pendidikan setara bagi semua. Meningkatkan kualitas pendidikan bagi perempuan dan menciptakan lingkungan belajar aman dan nyaman. Lalu meningkatkan kesadaran masyarakat. Melakukan edukasi dan kampanye publik tentang pentingnya kesetaraan gender dalam pendidikan. Yang kelima, melibatkan peran tokoh agama. Berikut pencerahan tentang
ajaran Islam terkait kesetaraan gender, mendorong partisipasi aktif perempuan dalam pendidikan, lalu memperdayakan perempuan, memberikan pelatihan keterampilan, akses, permodalan, dan dukungan lainnya. Lalu membangun kolaborasi, melibatkan berbagai pihak seperti pemerintah, lembaga pendidikan, tokoh agama, LSM, dan masyarakat luas. Baik, tadi kita membahas feminisme dan juga disorientasi seksual. Nah, bagaimana sih kedua aspek ini, feminisme dan juga disorientasi seksual Islam, saling dapat mempengaruhi dalam upaya mencapai kesetaraan gender? Baik, aspek feminisme dan disorientasi dapat saling mempengaruhi dalam upaya mencapai kesetaraan gender melalui beberapa cara. Feminisme yang berfokus pada pemberdayaan perempuan dan kesetaraan gender seringkali menantang interpretasi tradisional ajaran agama yang dianggap mendukung patriarki. Dalam konteks Islam, disorientasi atau reorientasi pemahaman dapat terjadi ketika umat muslim mengevaluasi kembali interpretasi ajaran agama mereka dalam cahaya nilai-nilai feminis. Yang pertama, reinterpretasi teks suci. Feminisme mendorong penafsiran ulang teks-teks suci seperti Al-Quran dan hadis untuk menentukan nilai-nilai kesetaraan dan keadilan gender. Ini bisa mencakup melihat kembali ayat-ayat yang selama ini dianggap mendukung ketidaksetaraan gender dengan perspektif yang lebih egaliter. Yang kedua, memperdayakan perempuan muslim. Melalui pendidikan dan kesadaran, feminisme dapat membantu perempuan muslim memahami hak-hak mereka yang mungkin sebelumnya tidak disadari atau diabaikan karena interpretasi tradisional. Ini bisa mencakup hak dalam pernikahan, pekerjaan, pendidikan, partisipasi politik. Yang ketiga, dialog antar budaya, yaitu interaksi antara feminisme dan Islam dapat menghasilkan dialog yang memperkaya pemahaman kedua belah pihak. Feminisme dapat belajar dari nilai-nilai struktur sosial dalam Islam yang mendukung komunitas dan kesejahteraan sosial. Sementara Islam dapat belajar dari pencapaian feminisme dalam hal hak perempuan dan kesetaraan gender. Yang keempat, gerakan sosial dan hukum. Mempengaruhi feminisme dalam konteks Islam dapat mencerminkan dalam gerakan sosial yang menuntut perubahan hukum dan kebijakan yang lebih adil gender, misalnya kampanye untuk mengakhiri kekerasan terhadap perempuan atau reformasi hukum pernikahan dan warisan. Dengan demikian, feminisme dan disorientasi Islam dapat saling mempengaruhi melalui dialog, reinterpretasi teks, pemberdayaan, dan perubahan sosial yang semuanya bertujuan untuk mencapai kesetaraan gender. Menurut saya ada beberapa faktor yang secara umum menyebabkan seseorang mengalami disorientasi seksual, yaitu yang pertama ada biologi, psikologi, dan lingkungan yang berperan dalam Setelah mendengarkan diskusi yang menarik ini, yang mendalam mengenai feminisme dan juga disorientasi seksual, kita dapat menarik beberapa kesimpulan yang penting. Pertama, dalam perspektif Islam sebagai agama yang mengajarkan keadilan dan kasih sayang, menekankan pentingnya menghormati hak-hak setiap individu. Dalam konteks feminisme ini berarti memperjuangkan kesetaraan dan keadilan bagi perempuan, serta menentang segala bentuk diskriminasi dan juga penindasan yang ada. Lalu kita telah mendengar bagaimana sih gerakan feminisme modern semakin mengakui pentingnya
interseksionalitas, yaitu memahami bahwa penindasan berdasarkan gender tidak dapat dipisahkan dari penindasan berdasarkan orientasi seksual, ras, kelas, dan juga faktor lainnya. Lalu yang kedua, mengenai disorientasi seksual, terdapat berbagai pandangan yang ada yang berpendapat bahwasannya identitas dan orientasi seksual non heteronormatif tidak sesuai dengan ajaran Islam tradisional. Namun diskusi ini juga menyoroti adanya kelompok-kelompok dan juga individu-individu dalam sebuah komunitas muslim yang mengadvokasi penerimaan dan dukungan bagi LGBT Muslim, menekankan pentingnya kasih sayang dan penghormatan terhadap privasi dan juga martabat setiap individu. Baik, saya lanjutkan. Yang ketiga itu penting untuk kita terus mendalami ajaran Islam dengan konteks dan penafsiran yang lebih inklusif. Banyak ulama dan cendekiawan Muslim modern yang mendorong pendekatan yang lebih toleran dan memahami, baik terhadap isu-isu gender maupun orientasi seksual, sambil tetap memegang teguh prinsip-prinsip dasar agama. Yang terakhir, saya simpulkan kesimpulan utamanya dari podcast ini adalah perlunya dialog yang berkelanjutan dan terbuka. Diskusi ini mengajak kita semua untuk terus belajar dan memahami kompleksitas hubungan antara feminisme, disorientasi seksual, dan ajaran Islam. Hanya dengan dialog yang terbuka dan penuh rasa hormat, kita bisa mencapai pemahaman yang lebih mendalam dan menciptakan komunitas yang lebih inklusif dan adil. Baik, terima kasih telah mendengarkan podcast kami. Terima kasih juga kepada narasumber kita. Maaf karena terkendala jaringan. Terima kasih telah mendengarkan podcast kami. Semoga diskusi ini memberikan wawasan baru dan mendorong kita semua untuk terus mencari pemahaman yang lebih baik dalam kerangka ajaran Islam. Terima kasih saya ucapkan kepada 3 narasumber kita, Katlea, Karnesia, dan Siva. Terima kasih atas waktunya. Kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di podcast lain kami. Terima kasih.